Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi statistik, yaitu tentang pengolahan data. Kemarin kita sudah mengolah data yang berupa data tunggal, yaitu membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal yang terdiri dari rata-rata, modus, dan median. Hari ini kita tetap akan mengolah data yang kita khususkan kepada data berkelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data berkelompok ini, jadi nanti data kelompok ini kita akan bahas tentang rata-rata data kelompok. Ya, bagaimana menentukan rata-rata jika datanya itu dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Ya, sedangkan untuk yang modus dan median kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan untuk menentukan rata-rata pada data kelompok. Nanti ada 3 cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan rata-rata, yaitu yang pertama metode biasa atau sering disebut dengan metode menggunakan angka kasar. Ya, istilah angka kasar ini nanti kaitannya dengan besarnya angka, ya, pada perhitungan menentukan rata-rata. Baik, untuk metode biasa rata-rata itu dirumuskan seperti ini, ya. Ini dibaca X bar. Ya, X bar itu adalah lambang dari rata-rata. X tanda garis di atasnya dibaca X bar, itu adalah lambang dari rata-rata. Yang dirumuskan sebagai sigma Fi dikalikan Xi, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Ya, dibagi dengan sigma Fi, untuk I-nya itu 1 sampai dengan N. Istilah sigma ini artinya adalah jumlah, di mana jumlah dari I-nya itu bergerak mulai 1, 2, 3 sampai dengan N. Contoh misalnya F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3. Jadi I-nya itu bergerak mulai 1, F2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Begitu juga yang Fi di bawah ini. Ya, dengan keterangan untuk Fi itu adalah frekuensi, nanti diambilkan dari frekuensi pada kelas ke I. Misalnya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Jadi dalam distribusi frekuensi memang ada istilah kelas. Kemudian Xi ini adalah nilai titik tengah. Ya, kemarin sudah kita cari bagaimana menentukan titik tengah, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 untuk mencari nilai titik tengah, di mana I-nya itu adalah kelas pertama, kedua, dan seterusnya. Ini adalah rumus mencari rata-rata. Ya, kita lanjutkan pada contoh bagaimana menggunakan rumus rata-rata dengan metode biasa ini. Ya, misalnya di sini ada daftar distribusi frekuensi, hitunglah rata-rata dari data berikut ini. Ini ada daftar distribusi frekuensi, membaca datanya adalah nilai, ini tentang nilai 10 sampai 14 itu ada 4 orang, nilai 15 sampai 19 ada 8 orang, dan seterusnya sampai nilai 35 sampai 39 ada 3 orang. Tentukan nilai rata-rata. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata maka kita harus membuat tabel kerja. Ya, dari sini nanti jawabnya kita akan membuat tabel kerja. Ini kita pindah ke sana. Nah, ini jadi yang pertama nilai sama kita buat lagi, atau ini bisa juga kalian sambung di sini. Ya, nanti untuk tambahan kolom ini. Ya, kalau saya ingin membuat 2 karena jawabnya nanti saya sendirikan. Nilai ini kita copy ke sini, frekuensi persis sama kita tulis kembali di sini. Sedangkan Xi tadi X
XI ini menyatakan nilai titik tengah, sehingga nanti XI ini intinya atau isinya adalah nilai tengah dari kelas-kelas interval ini. Kelas pertama 10 sampai 14, tengahnya angka berapa? Kita lihat di sini pakai rumus 10 ditambah 14 dibagi 2, 24 dibagi 2, berarti 12. Kemudian yang kelas kedua juga begitu, 15 ditambah 19 dibagi 2, hasilnya 17. Atau titik tengah ini kalau sudah ketemu 1, maka untuk angka 17 ini hanya ditambah dengan panjangnya kelas ini. 10 sampai 14, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 5. Ya. Kalau ada 5 berarti 12 tambah 5, 17. 17 tambah 5, 22. Atau 20 tambah 24, 44. 44 dibagi 2, 22. Ya, sama saja. Ya. Kemudian untuk kelanjutannya juga sama, tambah 5 tambah 5 semua. Ya, 22 tambah 5, 27. 27 tambah 5 dan seterusnya. Ya, ini untuk mencari titik tengah. Saya kira paham ini. Kemudian untuk kolom berikutnya pada tabel kerja ini yaitu mencari sesuai dengan rumus yang di sini FI kali XI. Ya, FI kali XI. F itu menyatakan frekuensi, X menyatakan titik tengah. Sehingga kalau FI kali XI maka perkalian frekuensi dengan titik tengah tiap-tiap kelas. 4 kali 12 ya, 48. Dan seterusnya kamu kalikan satu persatu, 5 kali 22, 110, 6 kali 27, 4 kali 32, 128, dan 3 kali 37 kita kalikan. Nah, ini sudah mendekati rumus ini. FI XI sudah dapat ini. Ya. Sigma artinya jumlah, maka nanti kita cari jumlahnya ini, jumlah FI XI. Yang bawah jumlah FI, F ini menyatakan frekuensi, I kelasnya jumlah frekuensi. Kita hitung 4 tambah 8, 12 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3. Sehingga kalau ini kita jumlahkan nanti hasilnya 30. Jadi sigma FI jumlahnya 30. Sigma FI XI, sigma ya jumlahnya ini. Yang atas ini kita jumlahkan 48 ditambah 136 ditambah 110 dan seterusnya. Nanti akan kita temukan 695. Sehingga rumus ini kalau kita pasang di sini, ya rumus ini kita pasang, maka rata-ratanya adalah sigma FI kali XI. Sigma FI kali XI 695. Jadi sama dengan 695 dibagi sigma FI. Sigma F-nya 30. Kita hitung pembagian 695 dibagi 30, hasilnya adalah 23,16. Itulah rata-rata dari daftar distribusi frekuensi yang diketahui dalam soal. 23,16 rata-ratanya. Di mana? Di kelas ke berapa 23 itu? 23. Nah, di kelas ketiga di sini rata-ratanya, ya. Jadi rata-ratanya di kelas ketiga. Baik, saya lanjutkan cara yang kedua, metode dengan menggunakan cara kedua, yaitu cara menghitung rata-rata dengan rata-rata sementara. Ya, rata-rata sementara dengan metode simpangan. Yang kedua adalah mencari rata-rata dengan metode simpangan. Baik, rumusnya adalah seperti ini. X bar ini rata-rata, X bar S ini adalah rata-rata sementara. Nanti kita yang menentukan di mana letak rata-rata sementara X bar S. Yang di sini hampir sama dengan tadi sigma FI DI. Kalau tadi XI, sekarang DI. D ini menyatakan simpangan nanti. Ya, dibagi dengan sama yaitu sigma FI untuk I-nya 1 sampai N. Jadi itu dengan keterangan S ini adalah rata-rata sementara, nanti kita yang menentukan, bebas ini menentukannya. Kemudian FI itu adalah frekuensi, kemudian D-nya itu adalah simpangan, yaitu selisih antara XI dikurangi XS. XI ini titik tengah,
dikurangi rata-rata sementara yang kita tunjuk, nanti kita yang menunjuk ini ya. Jadi itu untuk menentukan rata-rata sementara ya dengan menggunakan simpangan. Jadi rata-rata dengan menggunakan simpangan. Baik, saya lanjutkan ke contohnya sama seperti tadi. Tuh, ini tidak kelihatan. Coba ini saya keluarkan dulu. Ya, ini agak ke sana biar jelas. Nah, di sini. Baik, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ada yang kurang jelas. Nah, ini sudah cukup kelihatan. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sama seperti tadi, yaitu nilai 10 sampai 14 banyaknya 4, 15 sampai 19 banyaknya 8 dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan ini perlu kita buat tabel kerja. Ini pindah ke sana, tabel kerja hampir sama dengan tadi. Kalau tadi 2 kolom, nambahnya sekarang 3 kolom. Apa bedanya dengan tadi? Nanti angka yang kita bagi di sini itu relatif kecil. Kalau tadi kan nilainya relatif besar, ya, hampir 1000 tadi itu. Nah, sekarang kita lihat XI sama dengan tadi, titik tengah 10 tambah 14 bagi 2 itu 12. Saya percepat di sini titik tengah masing-masing. Nah, ini titik tengah 12 tambah 5 17 tambah 5 22. Dari mana 5? Dari panjang kelas ini. Panjang kelas semuanya 5 sehingga ini ketemu 1 ditambah 5. D. Sebelum menentukan DI atau selisih, maka kita harus menentukan dulu rata-rata sementara. Di mana rata-rata sementara? Karena rata-rata sementara itu X, maka di sini, di antara titik tengah ini. Yang mana? Bebas. Kalau bisa diambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah dari banyaknya kelas ini. Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, bisa kelas ketiga, ya, bisa kelas ketiga, bisa kelas keempat. Nah, kita coba di sini kelas keempat saja sudah. Ini rata-rata sementaranya kita ambil 27, misalnya di sini. Ya, usahakan XS itu ngambil di tengah-tengah ini. Antara interval-interval ini tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, bisa di kelas ke-4, bisa di kelas ke-3, bebas, ya. Jadi itu penjelasannya. Sekarang kita tetapkan, ya, bebas. Saya ingin menetapkan rata-rata sementaranya di kelas ke-4, boleh saja. Kelas ketiga 22 boleh, ya. Saya ulangi lagi boleh. Jadi itu. Nah, di sini aja sekarang. Nah, kalau sudah di sini, maka karena ini rata-rata sementaranya di sini, maka ini adalah kelas ke-4. Jadi XI-nya adalah X4. X4 dikurangi XS, maka di sini ketemunya adalah 0. Jadi rata-rata sementara saya beri tanda. Dari mana 0? X4. Kenapa X4? Karena titik tengah pada kelas ke-4 dikurangi rata-rata sementara. Rata sementara di kelas ke-4, jadi 27 dikurangi 27. Begitu. Kemudian yang di sini, DI yang di sini adalah kelas kelima. Kelas kelima dikurangi rata-rata sementara, dikurangi 27, berarti 32 dikurangi 27, ketemunya 5. Begitu juga di sini, 37 kurang 27, 37 kurang 27, 10. Kemudian yang di sini sama saja, 22 dikurangi 27, karena ini lebih kecil, ini pengurangnya lebih besar, maka negatif 5. 22 dikurangi 27. 17 kurangi 27, maka min 10. 12 dikurangi 27, 12 dikurangi 7, 27, min 15. Kenapa kok dikurangi 27? Karena kita menganggap rata-rata sementara di sini. Ya. Jadi ini bisa kamu selisih 5. Dari mana kok selisih 5? Sama dengan tadi, banyaknya atau panjang kelasnya adalah 5. Kamu kalikan F I kali DI, berarti F kali D, bukan kali X, tapi kali D. Ya, kita kalikan Fx kali D, 4 kali min 15, 4 kali min 15, min 60, 8 kali min 10, min 80, 5 kali min 5, min 25, 6 kali 0,
4 kali 5, 20, 3 kali 10, dan seterusnya. Nah, dari sini sama seperti tadi prosesnya, kita mencari XS-nya sudah tahu, 27 nanti di sini. FI kali DI kita nanti cari jumlahnya ini, kemudian untuk sigma F jumlahnya ini. Jumlah F tadi berapa? 30. Nah, yang ini kita jumlahkan, ini yang negatif dijumlah dengan yang positif ya. Jadi itu yang negatif dengan yang positif. Sehingga nanti kita akan tahu di sini adalah 140 ya. 140 kemudian ditambah 25 ya. 140 ditambah 25 berarti 165 negatif ya. Jadi di sini 165 negatif. 165 negatif ya, negatif. Yang di sini berapa ini? 20 tambah 30. Di sini adalah 50. Nah, ini dengan ini negatif 165 dibagi ini adalah negatif. Maka hasilnya min 165 ditambah 50 hasilnya adalah min 115. Jadi ini dengan ini min 115. Jadi ini sudah ada di sini nanti, rumus ini kita pasang lagi di sini. XS-nya adalah 27, sigma FIDI-nya adalah berapa? Min 115, FI-nya adalah 30. Pasang sudah semuanya, min 115 dibagi 30, nanti hasilnya ditambahkan dengan 27. Sehingga nanti di sini, yang ini adalah pengurangan. Oke, jadi ini saya tegaskan ini min ya, ini min. Kenapa kok min? Padahal di sini positif karena pembaginya ini adalah negatif. Ini negatif, sehingga berapa hasilnya ini? 20 berapa? Ini kurang ini. Oke. Berapa hasilnya? Ini sudah ada kayaknya. Hasilnya adalah berapa? 23,16. 27 dikurangi 2,833 yaitu 23,16. Jadi ini untuk cara metode simpanan rata-rata. Oke, terakhir saya lanjutkan lagi atau kita berhenti dulu ya menyimak apa yang sudah saya sampaikan, nanti saya lanjutkan lagi untuk cara yang kedua. Cara yang lebih kecil nilainya yang di sini ya, pembaginya di sini lebih kecil, caranya sama. Tetapi dari ketiga cara ini nanti dipersilahkan kalian bisa memilih salah satu cara mana yang lebih mudah untuk dikerjakan ya. Saya lanjutkan nanti setelah ada yang mau lewat. Silahkan disimak dulu.